Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Akfudin. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Matkul Teknologi Pendidikan. Sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para pendengar. Peta konsep, di mana di peta konsep ini terdiri dari 3, ada pengertian toharoh, tata cara toharoh, dan hikmah toharoh. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian toharoh. Apa sih yang dinamakan dengan toharoh? Dan apa makna toharoh? Toharoh mempunyai makna yaitu membersihkan sesuatu dari hadas dan najis. Najis mempunyai makna yaitu sebuah kotoran di mana yang menjadi penghalang seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Najis terbagi menjadi 3 bagian. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawasithah, dan najis mughalladhah. Najis mukhaffafah termasuk najis yang ringan. Najis mutawasithah najis yang berada di tingkatan sedang. Sedangkan najis mughalladhah yaitu najis yang benar-benar besar atau sangat membutuhkan effort untuk membersihkan najis tersebut. Untuk hadas sendiri yaitu sebuah keadaan seorang muslim tidak bisa melaksanakan ibadah atau tidak suci. Hadas ini terbagi menjadi 2. Ada hadas kecil dan hadas besar. Dapat kita simpulkan bersama-sama dari pengertian toharoh bahwasanya toharoh itu merupakan suatu kebersihan terhadap diri seorang muslim, khususnya ketika untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seorang muslim ketika ingin melaksanakan ibadah itu harus toharoh, harus bersuci terlebih dahulu dari guna untuk menghilangkan hadas dan najis. Bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya hadas dan najis ini merupakan sesuatu penghalang untuk seorang muslim tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk slide yang selanjutnya yaitu tata cara taharah. Tata cara taharah ini disebutkan ada 3. Ada mandi wajib atau janabah, ada wudhu, dan ada tayamum. Ketiga-tiganya ini mempunyai kegunaannya masing-masing. Untuk mandi wajib atau janabah ini digunakan ketika seseorang melakukan hadas besar, seperti halnya hubungan intim antara suami istri. Yang kedua yaitu keluarnya sperma bagi seorang laki-laki dan perempuan ketika sudah mencapai umur balik. Yang ketiga yaitu haid, nifas, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh seorang perempuan. Maka hukumnya wajib ketika ingin melaksanakan ibadah sholat atau ibadah yang lainnya, itu diwajibkan sebelum melaksanakan sholat untuk mandi wajib atau mandi janabah. Tata cara mandi wajib atau tata cara mandi janabah, yang pertama yaitu niat. Sebagaimana niatnya, nawaitu husla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Yang kedua, menghilangkan segala najis yang ada di tubuhnya. Yang ketiga yaitu menyiramkan secara merata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wudhu ini merupakan tata cara penghilangan hadas kecil sebelum kita melaksanakan ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudhu ini mempunyai 6 rukun yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim ketika ingin berwudhu. Jika salah satu rukun tersebut tidak dilaksanakan, maka wudhu kita bisa dibilang tidak sah atau batal. Untuk rukun yang pertama dalam wudhu ini mempunyai niat. Sebagaimana niat yang sudah saya tuliskan di PPT, yaitu nawaitu wudhu ali raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh wajah. Sembari kita membasuh wajah, kita niatkan dari dalam hati kita. Karena pelafalan niat dengan menggunakan lisan itu hukumnya sunnah. Yang paling afdol atau yang paling wajib itu ketika kita membasuh wajah, kita barengi niat di dalam hati untuk menghilangkan hadas-hadas kecil.
Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Keempat, yaitu mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir, tertib. Itulah wudhu dan rukun-rukunnya wudhu. Ini bisa dibilang sama seperti dengan wudhu, tapi tata cara pelaksanaannya yang mempunyai perbedaan antara wudhu dan tayamum. Dan juga waktu pelaksanaannya itu sangat berbeda. Tayamum sendiri tidak bisa dilaksanakan setiap hari ketika kita mau melaksanakan ibadah, karena tayamum ini merupakan penggantinya wudhu dengan alasan-alasan tertentu. Salah satunya ketika di desa kita itu adanya musim kemarau atau saking keringnya tidak ada suatu air. Disitulah agama Islam mempunyai rukhsah atau memberikan rukhsah kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat dengan tayamum. Tata caranya menggunakan debu. Sebagaimana tayamum ini mempunyai rukun. Salah satunya melafalkan sama segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Niat tayamum yaitu nawaitu tayammuma li istibahatis shalah fardholillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap. Berbeda. Kalau wudhu ini membasuh, sedangkan kalau tayamum ini mengusap, karena tayamum ini alat yang digunakan yaitu debu, sedangkan wudhu alat yang digunakan yaitu air. Jadi ketika tayamum, bagian pertama yang diusap yaitu wajah. Yang kedua yaitu mengusap tangan kanan sampai siku, dibarengi yang ketiga yaitu mengusap tangan kiri sampai siku. Itulah tayamum dan tata cara bertayamum. Baik, itulah beberapa bab atau penjelasan yang saya jelaskan tentang toharoh atau bersuci, di mana di situ ada pengertian toharoh, ada tata cara toharoh, di tata cara ada wudhu, ada tayamum, ada mandi janabah. Selanjutnya yaitu hikmah toharoh. Sebagaimana hikmah toharoh ini, yang pertama yaitu ketika seseorang menjaga sebuah kebersihan, maka seseorang tersebut akan terhindar dari segala macam penyakit. Untuk hikmah yang kedua yaitu sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang yang berwudu kelak besok dibangkitkan ketika di yaumul mahsyar, itu wajahnya sebagaikan bulan purnama atau terang benderang. Poin hikmah toharoh yang nomor 3 yaitu dapat mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melanggengkan atau membiasakan untuk toharoh atau bersuci. Yang keempat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda lagi bahwa an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi ketika kita mempunyai kebersihan di dalam diri dan jiwa kita, maka iman itu akan tumbuh dan akan ada di dalam diri kita. Dan poin nomor 5 yaitu ketika kita menjaga sebuah kebersihan, hidup kita ini akan merasa aman dan nyaman, terhindar dari segala macam penyakit. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan atau sebuah materi yang kurang cocok atau kurang masuk, mohon untuk dimaafkan yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahu a'lam, muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.